Lihat di sana, masih ada muntahan orang-orang, Mio. Iya kakak. Apa itu? Hei, apa yang kamu lakukan? Itu kan pemilik kafe Ceriket. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Ayo Lolo Lilil. Iya Yuta, si Mio pasti senang Yuta. Iya tentu saja, Mio kan sudah punya truk es krim baru. Jadi aku ingin memberikan dia selamat. Cuman ya agak terlambat saja. Soalnya kan aku harus menabung untuk membeli kado ini. Itu kan kado kita bertiga, bukan cuman kamu sendiri Yuta. Iya. Nah itu dia, ayo kita segera ke sana. Wah senang sekali. Sejak membuka truk es krim ini jadi sangat laku. Setiap hari selalu saja ada orang yang beli. Mio, kamu sudah siapkan belum krimnya? Iya kakak, aku sudah masukkan ke kulkas. Nanti sebentar lagi sudah beku. Bagus. Kalau begitu kakak pergi ke atas dulu sebentar ya Mio. Ini adalah truk es krim aku dan Mio. Mudah-mudahan dengan begini kami akan mendapatkan banyak pemasukan. Aku akan duduk di sini sebentar. Nyaman sekali. Udara sangat bersih. Wah, sudah sampai. Ada kakak Sakura di atas. Berarti Mio pasti ada di dalam. Iya Yuta. Kita lihat dulu. Wah, ternyata bisnis truk es krimnya si Mio lumayan. Iya Yuta. Kalau begitu ayo kita cari si Mio. Dia pasti ada di dalam. Mio, aku datang Mio. Kakak Yuta datang. Selamat datang. Kalian mau makan es krim? Mio, kamu. Iya, aku lagi memakai topi ini biar lebih kelihatan menarik. Mio, ini kado buatmu. Soalnya kami ingin memberikan selamat dari aku, Lolo dan Lilil. Wah, terima kasih. Kalau begitu kalian bertiga duduk dulu ya. Aku akan traktir kalian es krim. Kalian tidak usah bayar. Wah, enak. Kalau begitu kami akan duduk dulu. Aku akan bawa dulu kadonya ke dalam. Bagus sekali kadonya. Pasti isinya sangat besar ini. Aku akan letakkan dulu deh kadonya. Aku akan buatkan es krim buat kalian. Kalian mau rasa apa? Buatkan saja es krim 3 rasa Mio. Ayo Lolo Lilil, kita segera duduk. Hore, kita bisa dapat makan es krim. Iya. Pagi yang sangat melelahkan. Apa lagi-lagi restoranku sepi. Ini semua bermula sejak mereka menyewa tempat di depan ini dan menghambat semua bisnisku. Bagaimana pagi ini? Apakah ada pelanggan yang datang untuk makan es krim? Tidak ada, Pak. Satu pun tidak ada. 1 bulan belakangan ini sangat sepi. Kesal sekali. Kenapa mereka malah jualan di sini? Pagi-pagi saja sudah ada yang makan es krim lagi. Aku akan coba melihat dulu di depan. Gara-gara truk es krim ini, bisnisku jadi tidak lancar. Apa? Dia sudah mendapatkan pelanggan begitu banyak. 7 orang sekaligus. Wah, Mio, terima kasih untuk es krimnya. Iya, aku akan buatkan es krim vanila, terus es krim strawberry dan juga satu lagi matcha ya. Iya deh Mio. Aku kesal. Bagaimana ya supaya bisnis mereka ini rontok semuanya, supaya tidak ada yang makan di sana. Aku punya ide. Kalian awas saja ya. Wah, Mio, es krim buatanmu enak. Iya, karena itu pasti karena enak banyak langganan. Iya, terima kasih. Aku penasaran kira-kira kalian memberikan aku kado apa. Nanti kamu buka saja Mio. Baiklah. Kalau begitu aku akan pesan sama Mio. Malam ini biar saja Mio tidur saja di truk es krim ini. Aku akan pulang. Mio. Iya kakak. Kakak mau pulang sebentar, tapi nanti malam kamu akan nginap di sini saja ya. Iya kakak. Kalau begitu aku akan segera pulang. Soalnya aku perlu masak siang. Kalau tidak nanti malam kami tidak bisa makan. Harus beli makanan. Itu kan mahal. Mio, sudah malam ini. Kami mau pulang dulu. Kami sudah seharian bermain dekat truk ini. Iya kakak. Tapi kamu hati-hati. Soalnya kamu tinggal sendiri di sini.
Iya, tidak apa. Aku sudah terbiasa. Nanti aku akan kunci saja pintunya. Kalau begitu, ya sudah. Lolo, Lilil, ayo kita segera pulang. Iya, Yuta. Aku juga mau pulang. Aku sudah ngantuk. Makan es krim Mio terlalu banyak, Yuta. Tapi es krim Mio dimakan sebanyak apapun, kita tidak mencret, kan? Iya, Yuta. Itu kelebihan es krim Mio, Yuta. Sudah saatnya tutup toko. Oh iya, karena sudah malam, aku mau mandi dulu. Kakak Sakura pasti sudah di rumah. Aku akan mandi. Setelah itu, aku akan tidur. Soalnya besok harus buka toko es krim lagi. Aku sudah melihat. Kelihatannya penjual es krim itu lagi ke tingkat 2. Pak, sudah mau pulang belum? Aku mau tutup tokonya. Iya. Kamu pulang dulu. Aku saja yang tutup toko ya. Kalau begitu, Pak, aku pulang. Iya. Ternyata sudah pulang. Kalau begitu, aku harus cepat sebelum ketahuan. Tidak ada orang kan? Coba aku ngintip dulu. Wah, pintunya terkunci. Aku akan masuk lewat sini saja. Jendelanya tidak dikunci. Aku masuk lewat sini. Iya deh, masuk lewat sini saja. Ternyata begini truk es krimnya. Aku akan letakkan sedikit obat pencahar agar orang-orang yang minum bakalan kebelet ke toilet. Aku harus cepat. Tumpahkan saja cairan putih ini. Ini akan membuat orang-orang menjadi mencret. Masukkan semua, masukkan. Nah, kalau begitu, aku tinggal keluar sebelum ketahuan sama si Mio. Rasakan kamu. Kalau begini, pasti nama baiknya akan rusak. Aku akan kembali lagi berjualan es krim. Botolnya harus aku simpan supaya tidak ketahuan. Aku tidak sabar melihat hasilnya besok. Aku harus segera pulang. Aku akan lihat hasilnya besok. Rasakan kalian. Sudah selesai mandi. Aku harus segera turun. Nah, saatnya untuk istirahat. Wah, bisnis kami kalau seperti ini setiap hari pasti sangat lancar. Kelihatannya semua barang sudah disimpan. Nah, saatnya untuk tidur. Selamat malam. Mio pagi sekali sudah langsung buka stand es krim. Wah, pagi ini lumayan. Yang datang juga ramai. Aku akan coba lihat Mio. Mio, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku lagi mau buat krim rasa strawberry. Kamu pagi sekali sudah buka standnya. Kakak akan coba cek dulu pendapatan semalam ya. Tinggal tunggu saja. Sebentar lagi pasti aku akan menonton sesuatu yang sangat hebat. Wah, pagi ini aku mau pergi ke tempat Mio makan es krim. Soalnya es krimnya enak sekali kemarin. Ternyata sudah penuh ya. Aduh, meja sebelah juga sudah penuh. Kalau begitu aku antri saja deh di sini. Yuta, bagaimana ini Yuta? Kita tidak punya tempat duduk. Tidak apa-apa, kita tunggu saja di sini. Mio, kami mau makan es krim dengan rasa kemarin, Mio. Yuta datang lagi, Mio. Yuta, maaf ya, mejanya penuh. Tidak apa-apa, aku akan tunggu. Baiklah. Aduh, ada yang aneh dengan es krimnya. Ada apa? Iya, aku merasakan ada yang aneh. Ada apa? Kalian kenapa? Es krim ini kenapa rasanya ada sedikit berubah ya? Iya, terus baunya juga aneh. Ini apa sih? Coba aku periksa dulu ke Mio. Hari ini kenapa ada yang komplain? Ada apa kakak Sakura? Tidak ada Yuta, kalian tunggu sebentar. Es krimnya tidak enak. Sakura, kenapa jadi aneh begini rasanya? Iya, tunggu sebentar. Mio, kamu ada salah memasukkan tidak? Es krimnya dikomplain tuh sama pelanggan. Tidak, aku buat seperti biasanya. Aduh, tolong. Aduh. Apa yang terjadi? Wah, gawat. Ini kenapa? Rasa es krimnya aneh. Mio, gawat. Kelihatannya aku sakit perut. Oh tidak, kenapa mereka semuanya pada muntah? Perut kami sakit. Mereka semuanya memuntahkan es krim.
Kakak, kenapa jadi begini? Yuta. Wah, gawat, cepat panggil ambulan. Mereka semua harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, kalau begini, habislah. Aku tidak memasukkan apapun. Aku masak seperti biasanya. Kenapa sih ribut? Ya ampun, apa ini? Kenapa semuanya pada tergolek di jalan? Kelihatannya mereka salah makan, Mio. Es krimnya aneh, es krimnya tidak enak. Aku akan berpura-pura bersedih saja. Apa yang terjadi? Apa yang bisa aku bantu? Tolong panggilkan ambulan. Kelihatannya mereka semuanya muntah. Mereka makan apa? Kenapa bisa jadi begini? Kami makan es krim Mio. Hah? Es krim Mio? Baiklah, aku akan pergi panggil ambulan. Wah, ternyata mereka semua muntah. Akhirnya berhasil. Dokter, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kelihatannya salah makan sesuatu sehingga membuat perut mereka jadi mules. Kalian sebaiknya jangan memberikan mereka sembarangan makan ya jika membuka sebuah kedai. Iya Pak, aneh. Padahal kami memasak seperti biasanya. Mio, kakak bagaimana ini? Kenapa semua pelanggan kita tiba-tiba muntah dan masuk rumah sakit? Mio, kelihatannya kita tidak bisa lagi membuka truk es krim itu. Kenapa? Soalnya Mio, itu... Wah, kacau sekali. Iya, untung kita telat makan, Yuta. Kalau tidak, kita juga pasti seperti mereka. Ini aneh, tapi bagaimana dengan muntahan ini? Semua muntahan ini es krim yang mereka makan. Iya, Yuta, ini aneh sekali. Kasihan sekali Mio. Pasti truk es krimnya tidak bakalan bisa jualan lagi. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah sakit. Iya, Yuta. Itu kan pemilik cafe Cherry Cat. Bukankah dia yang memanggil ambulan? Tapi aneh, kenapa dia sudah kembali ke kafenya? Kenapa tidak ke rumah sakit? Iya, Yuta. Ya sudah, ayo kita ikut ke rumah sakit yuk. Iya kakak, aku mengerti. Aku sedih sekali. Aku sudah capek-capek jualan. Kakak Yuta, Mio, bagaimana? mereka semuanya kelihatannya salah makan. Apakah kamu ada salah mencampur es krim, Mio? Tidak, aku membuat campurannya seperti biasa. Dan airnya pasti kumasak terlebih dahulu. Tidak mungkin bisa membuat muntah. Iya, aneh. Kira-kira ada apa yang salah ya? Malam ini akan kumasukkan lagi. Biar sekalian kalau dia jualan besok semakin banyak yang muntah, maka dia tidak akan mungkin lagi bisa jualan di sini. Tunggulah. Mio, hari sudah malam. Kalau begitu kami mau pamit pulang dulu. Tapi kakak, aku lupa mengunci truk es krimku. Apa kamu mau menemaniku sebentar? Oh, kalau begitu ya sudah. Aduh, kasihan sekali Mio. Jadi rencananya bagaimana Mio? Rencananya kami tidak akan jualan lagi. Tidak jualan? Aduh, sayang sekali. Padahal kami suka makan es krimmu Mio. Kalau tidak jualan, bagaimana ada pemasukan? Mau bagaimana lagi kakak? Kami juga khawatir kalau orang-orang itu pada muntah lagi. Benar juga. Ya sudah deh, kita sudah sampai nih. Nah Mio, kamu cepatan segera kunci saja mobil truk itu. Aku punya es krim pasti sudah rusak semua dan meleleh. Mau bagaimana lagi? Lihat di sana masih ada muntahan orang-orang, Mio. Iya kakak. Apa itu? Hei, apa yang kamu lakukan? Itu kan pemilik kafe Cherry Cat. Abang, apa yang kamu lakukan dengan es krimku? Tidak. Dia menuangkan sesuatu kakak Yuta. Apa? Ternyata dia mencampur sesuatu ke es krimku. Karena itu semua orang pada muntah. Tidak, aku tidak mencampur apapun. Lalu apa di tanganmu itu, kakak? Oh tidak, aku hanya mengambil beberapa es krim. Tapi tidak baik juga kamu mencuri. Waduh, gawat, aku ketahuan sama bocil. Sebaiknya, bagaimana ini? Botolnya malah aku pegang. Lolo, Lilin, ayo kita tangkap dulu. Hei, ternyata dia ada memegang botol aneh. Yuta, panggil bapak dan ibu polisi.
Benar. Aku akan pergi panggil. Kebetulan kantor polisi kan sangat dekat. Bapak Iyo, Ibu Iyo, Pak Ken, tolongin. Di sini ada orang mencurigakan. Dia memasukkan sesuatu ke dekat truk es krimku. Cepat. Kakak Yuta, aku sudah panggil ibu polisi. Ternyata dia. Pasti dia. Tidak. Kalau begitu, ada apa ini? Ini dia mengambil sesuatu atau menumpahkan sesuatu dari truk kami. Dan yang dia pegang ini adalah sebuah botol. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Lolo Lilin, bantu Pak Kin jaga pintu ini. Kelihatannya aku tahu sesuatu. Botol itu juga ada di sini. Pasti ada, karena tadi siang aku melihat dia ada di sini. Benar. Ini adalah botol satu lagi. Ada botol warna putih di sini. Berarti benar, dia pasti telah menumpahkan sesuatu. Makanya orang-orang pada muntah. Pak, kamu jangan bohong lagi. Ternyata begitu. Pantasan, aku sudah merasa ada yang aneh dengan es krimku. Berarti karena botol itu kan? Iya, kita sudah mendapatkan bukti. Aku minta maaf. Ini semua karena gara-gara truk es krim itu. Aku jadinya tidak laku. Karena itu aku mencampur ini, obat mual. Kakak tidak boleh begitu. Itu namanya menghambat rezeki orang. Kalau begitu kamu harus pergi kantor polisi. Untuk sementara kami akan mengecek dulu. Ini semua gara-gara ketahuan. Ayo kita pergi kantor polisi ya. Aduh, kasihan sekali kakak itu. Tapi kan aku hanya memasukkan obat untuk sakit perut. Kalau bagaimanapun itu kan membuat orang jadi sakit dan merugikan orang. Nah, kalau begitu semua orang-orang yang masuk ke rumah sakit hari ini, kamu yang tanggung biayanya ya. Nah, cepetan masuk. Wah, Kakak Yuta, ini kabar yang menggembirakan. Ternyata bukan karena aku buatan es krim ini lalu membuat orang jadi muntah. Berarti besok masih buka kan? Tentu saja. Aku akan beritahu Kakak Sakura. Tapi semua es krim yang hari ini akan aku buang. Aku akan buat es krim yang baru. Iya deh, Mio. Kalau begitu besok masih bisa makan es krim kan? Untuk sementara aku tidak buka dulu. Soalnya harus tunggu semua orang sembuh. Hore. Kalau begitu, Mio, kamu harus mengunci truk itu lebih aman. Sebaiknya aku akan pindahkan saja semua minuman ini ke dalam supaya tidak diganggu lagi dengan orang-orang yang iri dengki. Iya, Mio, benar. Tidak boleh meletakkannya di luar. Orang pasti bisa mencampur sesuatu. Iya, Kakak. Oke, teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini, teman-teman. Untung saja besok beritahu sama Kakak Sakura kalau truk ini masih bisa jualan. Aku akan kunci dengan rapat.